Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita sama-sama melihat atau menyaksikan bersama bagaimana mantan ustadz ini membongkar rahasia terbesar di dalam Al-Quran, di mana di situ tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Ketemu lagi dengan saya, hambanya Burhanuddin Haji Usman. Saudara, kita kembali membahas tentang Yesus Kristus. Apakah dia Tuhan, hanya Tuhan bagi orang Kristen dan Katolik, atau Yesus itu Tuhan bagi seluruh manusia? Dalam Alkitab Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 dijelaskan di situ bahwa sekali kelak setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapankah manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak semua manusia di dalam dunia pada saat sekarang ini percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi nanti pada waktu penghakiman yang terakhir, di mana semua manusia dimintai pertanggungjawaban, pada saat itulah manusia, setiap yang punya lutut dan setiap yang punya lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini tidak hanya ada di dalam Bible, di dalam Alkitab, tetapi juga ada di dalam kitab yang lain. Yesus Kristus dialah yang berkuasa, atau Isa Al-Masih. Di dalam surat Al-Quran, surat 3 ayatnya yang ke-45, Allah berkata kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, bersabdalah Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, Isa ibnu Maryamah wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kalau Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat, pertanyaan kita, siapakah Isa Al-Masih itu? Ini bukan kata Nabi Ibrahim, ini bukan kata Nabi Adam, ini bukan kata Nabi Muhammad, tetapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia bersabda demikian, menyampaikan pesan kepada hambanya Muhammad, Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Catat suratnya, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Yang kedua, di dalam Al-Quran hanya satu nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang dipercayai dan wajib diimani oleh orang Islam atau muslimin. Itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengetahui hari kiamat. Enggak ada, kecuali Isa Al-Masih. Dan di dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, berkata bahwa sesungguhnya Isa mengetahui hari kiamat. Isa itu benar-benar tahu atau mengetahui hari kiamat. Pertanyaan kita, saudara, kalau Isa itu tahu hari kiamat, Isa itu siapa? Kalau Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat, mestinya dia bukan nabi. Kenapa tidak dikatakan manusia yang pertama Nabi Adam yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ibrahim yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Musa yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ilyas yang juga naik ke hidup-hidup itu, tidak dikatakan bahwa dialah yang mengetahui hari kiamat? Atau kenapa tidak dikatakan kepada Nabi besar Muhammad yang mengetahui hari kiamat? Kenapa hanya satu orang Nabi yang tahu hari kiamat adalah Isa Al-Masih? Dan Isa Al-Masih hanya satu yang mengetahui, mestinya hanya satu yang mengetahui hari kiamat adalah Tuhan. Tidak boleh Nabi. Tetapi Isa Al-Masih tahu hari kiamat.
Kita berpikir sekarang, buka wawasan pikiran kita, buka hati kita untuk kita berpikir. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Dan saya menjawab pertanyaan besar itu dengan kalimat sederhana. Kalau Isa itu tahu hari kiamat, berarti dia Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu hari kiamat, tidak boleh nabi. Dan dijelaskan kembali dalam surat 3 Ali Imran itu bahwa Isabnu wajiham. Wajiham itu terbesar. Wajiham itu bahasa Arabnya adalah terbesar. Wajiham fid dunia, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra Maryam, yang kalau di dalam Kristen kami menyebutkannya dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan videonya, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini, di mana tadi dia mengatakan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mempertegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yesus itu adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian dia adalah jalan yang lurus, dan kemudian dia adalah orang yang mengetahui hari kiamat. Jadi dia adalah Tuhan, ya. Tidak mungkin manusia biasa atau hanya selevel nabi, ya, dia mengetahui hari kiamat, ya. Jadi hanya Tuhan yang mengetahui hari kiamat, dan Yesus mengetahui hari kiamat, dan ditulis itu di dalam Al-Quran. Nah teman-teman semuanya, dipertegas juga di dalam Alkitab, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa ketahui di Yohanes, ya, 14 ayat 6 dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah perkataan Yesus. Nah kemudian di Kisah Para Rasul, ya, kita Kisah Para Rasul ayat yang keempat, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, ya. Dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini sangat-sangat jelas. Ya, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah kemudian di Filipi, ya, coba kita lihat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9, dikatakan begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal ini tidak ada alasan kita menolak ketuhanan Yesus. Karena di dalam dua kitab, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab, itu sangat tegas, ya, diperjelas, ya, siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia adalah kalimatullah, ya, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang muncul menjadi manusia, ya. Dia adalah Alfa dan Omega, ya. Dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan dia sudah ada, karena dia adalah firman Allah. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan sebelum saudaraku semuanya, ya, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, sebelum terlambat, sebelum ada penyesalan, maka saya mau katakan terimalah Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.